waktunya sebentar dari Pak Rudi untuk kita melakukan praobservasi sebelum Pak Rudi melakukan proses pembelajaran. Ini pun modul ajar yang Pak Rudi sudah siapkan sudah saya terima. Jadi untuk itu saya mohon izin kepada Pak Rudi, di kegiatan praobservasi ini saya akan menghadirkan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Oke, baik Pak. Jadi sebelum Bapak tampil di kelas, kita coba siapkan dulu di sini, menyesuaikan dengan modul yang Bapak siapkan. Baik Pak Rudi, untuk pertanyaan pertama langsung saja ya Pak ya. Jadi berdasarkan modul aja yang sudah Bapak siapkan untuk pembelajaran nantinya, itu tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak capai di kelas? Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini Pak, dengan materi kelistrikan, yaitu saya menekankan untuk siswa mampu menganalisis rangkaian sistem starter, kerusakan pada sistem starter sepeda motor. Itu lebih berfokusnya ke komponennya. Komponennya. Ya, komponen sistem starter. Itu adalah tujuannya Pak. Iya. Itu sistem starter itu berarti untuk menyalakan ya, motor itu ya, sistem pengapiannya. Sepeda motor Pak. Iya, sepeda motor ya. Oke, baik Pak. Oke. Berikutnya untuk area pengembangan dari tujuan tadi kan tentunya ada area pengembangan yang ingin Bapak fokuskan. Nah, apa yang Bapak utamakan untuk dikembangkan dari siswa Bapak pada pembelajaran kali ini? Kalau untuk fokus pengembangan, saya berfokus untuk siswa agar mampu menganalisis proses langkah untuk kerja dari rangkaian sistem starter itu. Jadi ketika terjadi suatu kerusakan pada sistem starter, itu kan nggak mungkin Pak rusaknya semua komponen itu kan, kan ada salah satu. Jadi siswa mampu menganalisis di kerusakan komponennya itu fokusnya sih Pak. Yang area pengembangan siswanya ya Pak. Ini fokus untuk bisa memastikan di mana kerusakannya yang terjadi. Pak. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan saya berikutnya adalah nanti dalam pelaksanaan pembelajaran yang di sini kan Bapak cantumkan, saya ingin menyocokkan saja nanti dengan apa yang Bapak ingin pakai. Model pembelajaran yang akan Bapak gunakan apa Pak? Saya mengambil di model PBL Pak. Iya. Problem based learning. Ya, itu yang saya pakai untuk nanti mengajar Pak. Jadi Bapak fokus nanti memberikan anak semua masalah untuk mereka pecahkan ya. Oke, sudah sesuai dengan apa yang ada di mobil yang Bapak susun. Oke, baik. Berarti nanti sintak-sintaknya pun akan Bapak sesuaikan dengan PBL Pak ya, dengan problem based learning ya. Iya, disesuaikan Pak dengan sintaknya PBL Pak. Siap. Berikut pertanyaan saya adalah strategi pembelajaran yang Bapak rencanakan itu menggunakan apa Pak? Untuk strateginya saya lebih ke berdiferensiasi Pak. Diferensiasi ya. Terutama diferensiasi proses dan konten. Ya. Berarti Bapak mengutamakan diferensiasi proses dan konten dalam pelaksanaan ya. Oke. Jadi seperti apa Pak? Kalau dalam hal kontennya apa saja yang Bapak siapkan? Diferensiasinya berupa apa? Saya ada video pembelajaran, terus ada juga file materi ya, materi dalam bentuk tulisan, ada bentuk gambar dan dalam bentuk link website juga ada. Link website juga variatif sekali ya Pak ya. Jadi dan nanti akan bersamaan dengan prosesnya pun akan menyesuaikan semuanya langsung berdiferensiasi ya Pak, menyesuaikan kebutuhan dan minat pelajaran siswa. Oke, baik sekali Pak. Oke Pak, selanjutnya untuk penilaian rencana Bapak seperti apa? Penilaian nanti. Untuk penilaian ini Pak, saya lebih ke ini kemana? Dengan tes tertulis. Jadi tes tertulisnya ini berupa dari hasil laporan praktikum mereka. Jadi nanti mereka akan diberikan lagi format tulisan laporan hasil praktikum. Ini penilaiannya dari hasil analisis dan kesimpulan dari praktikum yang mereka lakukan. Untuk dari selain itu ada penilaian yang ada penilaian sikap juga ada. Penilaian sikap juga ada. Penilaian sikap termasuk dalam
apakah Bapak juga menerapkan penilaian praktikum? Ya, pasti ada juga. Ada. Oh, ada juga. Berarti Bapak menerapkan 3 penilaian Ya, ya? juga. Nah, itu secara tidak langsung Bapak juga sudah melakukan diferensiasi asesmen Pak nanti. Jadi Bapak komplit ini. Ada diferensiasi konten, proses, juga diferensiasi dalam hal asesmen. Bapak sudah memberi ruang kepada siswa dalam hal sikap mereka dinilai selama pembelajaran. Bapak beri kesempatan juga mereka dinilai dari sisi teori tulisan dengan membuat laporan akhir praktikum ya kan. Dan Bapak juga menilai hasil praktikum mereka sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal tentunya ya Pak ya. Oke, bagus sekali Pak. Baik Pak, kita sudah di penghujung pertanyaan. Ini sasarannya Bapak di kelas berapa dan jam keberapa ini Pak pembelajaran? Untuk sasaran praktikum atau pembelajaran itu di kelas 11 SMA. Jamnya itu jam ke-5 sampai jam terakhir jam ke-10 Pak. Jam ke-5 sampai jam ke-10 Pak ya? Iya. Oh ini waktunya cukup panjang Ya, ya? semacam Pak. Lumayan lah Pak ya, bisa cukup lah ya untuk praktik. Mudah-mudahan cukup Pak. Lumayan lama berarti ya? Ya, lama Pak. Kalau udah mudah-mudahan bisa saja kurang berarti. Tapi bisa kalaupun kurang karena ini praktikum bisa dilanjutkan Ya, ke bisa. berikutnya ya Pak ya. Ini di hari apa Pak ini untuk kelas 11 SMA ini? Untuk pelaksanaannya Hari Senin Pak. jadwal. Oh, di hari Senin Ya. ya. Oke, di hari Senin. Baik. Oke Pak. Pak Rudi, baik, mungkin itu pertanyaan dari saya cukup Pak untuk saat ini. Nanti saya akan mengamati sesuai pertanyaan yang saya ajukan tadi. Semoga nanti dalam proses pembelajaran Bapak bisa menjalankan apa yang sudah Bapak siapkan sesuai dengan dialog praobservasi kita tadi. Sukses sesuai target terencana dan hasilnya bisa memuaskan dari pembelajaran Bapak terhadap sesuatu baik. Mudah-mudahan berhasil intinya. Baik Pak, terima kasih atas diskusinya Pak. Terima kasih waktunya ya Pak. Ya, Pak. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam. Kemarin saya sudah kasihkan instruksi. Minggu lalu sebenarnya saya mau ujian. Adik, ayo. Pak Dani. Pak. Alfi. Yang nggak punya lagi maju ke depan. Kita sudah sampai pada kegiatan observasi kemarin Pak Rodi ya. Setelah sebelumnya kita observasi, kita sudah melakukan observasi Pak Rodi mengajar juga di kelas. Nah sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik tugas saya di guru penggerak ya Pak Rodi. Jadi saya ingin mengajak Bapak ngobrol terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Dan saya juga ingin sama seperti Pak menanyakan beberapa hal. Boleh Pak ya? Boleh Pak. Oke baik Pak. Yang pertama Pak gini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan saya observasi kemarin? Untuk perasaan puas Pak. Saya sudah merasa sangat puas. Iya. Sudah merasa lega juga. Meskipun Lega. kemarin agak dilakukan observasi Pak. Iya. Tapi saya merasa puas. Puas dan ya. sudah tuntas semua yang kita agendakan kemarin. Observasinya sudah berjalan dengan baik. Oke baik. Jadi perasaannya pun udah lega gitu ya. Sudah lega. Setelah supervisi kemarin ya, di observasi. Baik. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, dapat Bapak ceritakan kembali proses belajar di kelas kemarin seperti apa Pak? Ya, Proses berjalan. kita kemarin prosesnya itu sudah sesuai rencana Pak. Kita Iya. mengambil proses berdiferensiasi Iya. untuk proses dan konten. Jadi keaktifan peserta didik juga sudah sesuai harapan. Iya. Namun masih ada beberapa yang memang masih terkendala. Ada beberapa siswa yang masih belum 100% memahami sepenuhnya hasil pembelajaran. Pembelajaran, Ya. Jadi, tapi sebagian besar saya sudah
puas dan senang dengan kemampuan siswa Iya. kemarin. Oh, udah. Jadi sebagian besar lah Pak Rudi cukup puas lah dengan Iya. hasil pembelajaran anak-anak yang Pak Iya. Rudi. Oke. Kemudian untuk area pengembangan yang kemarin kita coba bahas di PRA, menurut Bapak sudah tercapai kah fokus pengembangan yang Bapak targetkan kemarin pada saat observasi mengajar? Sebagian besar sudah tercapai, Pak. Sudah ya? Ya, sebagian besar fokus pengembangan dari yang kita rencanakan observasi kemarin sudah Iya. tercapai. Namun sekali lagi masih ada beberapa siswa masih Iya. tetap harus ada waktu penambahan lah untuk Pendampingan tambahan tambahan. tambahan untuk mereka supaya mereka lebih memahami lagi dari fokus yang kita tuju. Iya, iya. Itu saya rasa. Oke, Pak. Oke, jadi memang kalau ada hasil pengamatan saya memang secara proses itu Bapak sudah baik sekali saat pembelajaran. Fokus pengembangan yang Bapak ingin capai itu memang itu pun sudah tercapai saya lihat Iya. sesuai target Bapak di awal saat observasi. Nah, selanjutnya untuk model problem based learning dengan sintaknya menurut Bapak apakah sudah terlaksana? Sudah, Pak. Sudah, ya? Jadi kita sudah mengidentifikasi masalah. Iya. Kita sudah mengorganisasikan untuk atau membentuk atau mengarahkan siswa untuk mempelajari materi Iya. kemarin, Pak. Terus saya sudah juga melakukan bimbingan pendidikan individu maupun kelompok untuk siswanya. Terus ada pengembangan dan penyajian hasil juga dari hasil pembelajaran Pembelajaran mereka ya, analisa mereka dari masalah. Ya, yang terakhir sudah adanya analisis dan saya lakukan evaluasi Evaluasi sama mereka ya. sudah, Pak. Oke, berarti sesuai dengan catatan saya bahwasanya Bapak sudah menerapkan pola yang baik, sintak PBL pun sudah terlaksana dengan baik dari awal hingga akhir. Oke. Ini pertanyaannya agak sedikit berbeda, Pak. Apakah ada hambatan dalam prosesnya? Kalau saya lihat tadi ada beberapa keluhan, ada yang tidak tercapai. Nah, apakah ada hambatan sehingga belum 100% itu menurut Bapak? Saya lihat. Nah, kalau untuk hambatan sendiri, Pak, Iya. kita ini terkendala di alat praktikum, Oh. alat peraganya kita masih terkendala. Alat praktiknya ya, Pak ya. Ya, sehingga untuk praktik ini saya memanfaatkan kendaraan siswa yang memang pas ada trouble di sistem kelistrikan, sistem starternya. Jadi itu kita jadikan bahan praktik, sekalian kita perbaiki sepeda motornya supaya bisa berfungsi. Jadi salah satu untuk Mensiasati atau solusi yang Bapak ya, temukan. solusi. Nah, ini hambatan ini kenapa bisa terjadi? Misalnya kurangnya alat praktikum ini, alat dan bahan praktikum ini. Ya memang Kenapa kalau itu terjadi? untuk alat peraganya sendiri itu harganya memang cukup lumayan mahal itu, Pak. Oh, artinya sekolah memang Ya, masih kesulitan untuk sekolah memenuhi semuanya ya. kesulitan untuk memenuhi secara utuh 100%. Iya. Karena kita tahu sendiri sekolah kita kejuruan dengan keuangan sekolah yang Kecil. kecil, kita harus berbagi dengan jurusan lain. Jadi Iya. ini adalah saya rasa solusi yang saya temukan untuk mengatasi permasalahan di alat peraga saat praktikum. Jadi terkait hambatan yang Bapak alami itu kurangnya alat bahan praktikum itulah solusi yang Bapak temukan Iya, dengan betul. cara salah satunya memakai kendaraan siswa ya. Ya, benar. Kalau untuk peralatannya bagaimana Pak? Itu kan bahan praktikumnya itu motor. Ya. Kalau alatnya bagaimana Bapak mengatasi solusi dari kekurangan alatnya? Nah, kalau untuk alat kita juga ada alat sudah cukup lumayan lengkap, cuman ada beberapa peralatan yang memang siswa saya wajibkan untuk memiliki sendiri. Ya, minimal kita punya obeng atau kunci L heksagonal, kunci L bintang, kan harganya tidak mahal, Pak. Mungkin harga 40 ribuan mereka bisa berkelompok belinya. Jadi walaupun di sekolah belum sepenuhnya lengkap, Ya. tapi dengan mereka punya sendiri, mereka bisa pegang kapanpun. Ya. Gitu, Pak, ya. Malah itu jadi lebih efektif Ya, daripada lebih mereka baik, sendiri. lebih baik, gitu, Pak. Pak, ya. Oke Pak, baik Pak. Jadi ini bagus sekali. Walaupun ada hambatan dari bermacam aspek baik itu bahan maupun alat, tapi Bapak bisa menghadirkan solusi bersama anak-anak untuk tidak membuat pembelajaran terhambat. Ya. Jadi pembelajaran tetap bisa lancar ya Pak. Oke.
Untuk berikutnya Pak, hambatan-hambatan ini untuk Bapak perbaiki ke depannya itu kira-kira kapan Pak? Untuk memperbaiki hambatan ini supaya di pembelajaran berikutnya tidak terjadi lagi. Kapan Bapak akan memulai untuk anak-anak supaya bisa melengkapi lagi semuanya? Saya biasanya pekan berikutnya atau minggu berikutnya sudah Itu langsung Pak ya? langsung Pak. Jadi apa yang kurang di Iya. pekan ini saat belajar, kalau ada mereka alat yang kurang, mereka harus berupaya melengkapi. Iya. Selama itu mereka mampu ya Pak ya. Betul, Pak. Kecuali alat-alat yang sifatnya besar. Iya. Kalau bahan kan teratasi dengan motor mereka ya Pak ya. Betul, Pak. Mereka pun senang Pak, motor mereka bisa mencoba memperbaiki motornya. Ya Senang ya Pak akhirnya ya. mereka yang mereka kira ini adalah sebuah kerusakan yang mungkin sangat Berat, fatal gitu ya. Padahal setelah kita lakukan praktik sebenarnya yang rusak cuma bagian komponen kecil. Jadi akhirnya mereka selain motornya bagus, mereka Iya. juga dapat ilmunya di sana Pak. Dan mereka senang langsung Mereka praktek motor senang, Pak. masing-masing gitu ya. Langsung. Oke, luar biasa sekali, mantap Pak. Ini jadi membuat anak lebih tertantang untuk bisa memperbaiki masalah-masalah di motornya Ya, sendiri secara benar, langsung. Jadi simbiosis mutualisme. Sekolah bisa terlengkapi fasilitasnya dengan bantuan anak-anak. Anak-anak pun bisa mempelajari apa yang ada di motornya sendiri, Ya. sehingga mereka lebih paham gitu Pak. Baik kalau begitu Pak. Jadi secara umum saya simpulkan apa yang kita bahas di praobservasi sampai saya amati saat Bapak mengajar di observasi dan kita bahas sekarang di pasca observasi, hampir semuanya sudah cocok dan sangat bagus sekali dari persiapan Bapak sampai ke prakteknya. Dengan hasil kita membahas ini hampir semuanya cocok dan sesuai, sehingga bisa dikatakan proses pembelajaran Bapak lakukan sudah berhasil. Walaupun tadi ada beberapa kendala beberapa anak yang memang secara pemahaman masih agak lambat dan perlu pendampingan tentunya ya Pak ya. Dan itu wajar karena memang daya tangkap anak pastinya berbeda. Tapi saya beri selamatlah kepada Bapak karena sudah berhasil dengan proses pembelajaran kali ini. Oke Pak, selamat ya Pak ya. Dan saya terima kasih Bapak sudah bersedia untuk saya observasi Pak ya. Ya, Terima kasih sekali Pak. Oke Pak, baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan saya